Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya? Pak Asfari harap semuanya dalam keadaan sehat, baik dan tetap semangat. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia di tema 5, subtema 2. Mari kita awali kegiatan pada pagi kali ini dengan membaca tasmiyah bersama-sama. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Oke, kalau sudah siap, mari kita simak video berikut. Anak-anak solih dan solihah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia pada tema 5, subtema 1. Hari ini kita akan belajar apa saja ya pada muatan pelajaran tersebut. Yang pertama kita akan belajar menulis ungkapan permintaan tolong. Yang kedua, membuat puisi berdasarkan gambar. Yang ketiga, menemukan arti kata dalam puisi. Yang keempat adalah membaca puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Baik, yang pertama kita belajar ungkapan permintaan tolong. Nah, ungkapan permintaan tolong itu diucapkan ketika kita kesulitan dalam melakukan sesuatu atau kita sedang membutuhkan bantuan orang lain. Ungkapan minta tolong itu disampaikan dengan bahasa yang santun. Setelah orang lain menolong kita, sebaiknya kita mengucapkan terima kasih. Pak Asfari di sini punya contoh percakapan antara Doni dan Andi. Mereka sedang kerja bakti di kelas. Doni berkata, "Andi, maukah kamu membantuku? Tolong bantu aku bawa meja ke sana ya." "Baik, Doni." Mereka berdua mengangkat meja. Setelah selesai, Doni mengatakan, "Terima kasih ya, sudah mau membantu aku." "Iya, sama-sama." Nah, dalam percakapan antara Doni dan Andi itu tadi Doni sudah mengucapkan minta tolong. Setelah selesai, Doni juga mengucapkan terima kasih kepada Andi. Oke, yang selanjutnya Pak Guru punya teka-teki, punya pertanyaan. Nah, di sini ada Budi. Budi tidak bisa mengambil buku yang berada di rak paling atas. Bagaimanakah Budi mengungkapkan permintaan tolong? Nah, mari kita pilih ya. Yang pertama, tolong saya. Atau ambilkan saya buku, Pak. Atau yang terakhir, Pak, tolong ambilkan buku yang di atas itu ya. Ayo pilih yang mana? Pilih yang warna ungu, hijau, atau merah. Ya, betul, yang warna merah. Pak, tolong ambilkan buku yang di atas itu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi Budi minta tolong kepada orang yang ada di sekitarnya. Budi mengatakan, "Pak, tolong ambilkan buku yang di atas itu ya." Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke puisi. Menulis puisi berdasarkan gambar. Puisi adalah kumpulan kata-kata yang indah. Setiap kata yang indah itu memiliki makna atau arti. Puisi biasanya memiliki tema. Tema itu apa ya? Tema adalah ide yang ada dalam puisi. Misalnya alam sekitar, pendidikan, atau transportasi, dan tema-tema yang lainnya.
Nah, contoh ya, kalau kalau temanya alam sekitar, itu nanti puisinya isinya tentang alam. Contohnya puisi tentang pantai, taman, hutan, dan yang lainnya. Kalau tentang pendidikan, itu nanti isinya tentang sekolah, tentang belajar, seperti itu ya. Terus yang selanjutnya, kalau tema puisinya itu tentang transportasi, nanti isinya tentang alat-alat transportasi. Contohnya sepeda motor, mobil, sepeda, dan yang lainnya. Oke, sekarang menulis puisi berdasarkan gambar. Bagaimana ya caranya? Yang pertama, lihat dulu gambarnya. Dilihat, ini gambar apa ya? Nah, setelah dilihat, bayangkan kita berada di dalam gambar. Ketika ini gambar pantai, maka kita membayangkan kalau kita sedang berada di pantai. Dibayangkan. Nah, setelah dibayangkan, mari kita buat judul. Judulnya apa ya kira-kira ya? Nah, dibuat. Contohnya judulnya pantai. Setelah itu, kita tuliskan perasaan kita dan suasana dalam gambar. Nah, tuliskan perasaan kita sedang saat di pantai. Ditulis. Setelah itu, tulis juga suasana yang ada di dalam pantai. Nah, setelah itu, ceritakan ada apa saja di dalam gambar. Ceritakan apa saja yang ada di dalam pantai. Setelah itu, susunlah menjadi puisi. Nah, Pak Aswari sudah punya contoh nih. Di sini ada gambar pantai. Nah, pantai di sini langitnya sedang cerah, ombaknya tenang, tidak tinggi ombaknya, terus anginnya juga tenang. Seperti itu. Nah, Pak Aswari punya contoh ya. Judulnya pantai. Puisinya seperti ini. Langit biru yang cerah dan terang, ombak datang menyambutku dengan riang, angin berhembus tenang, membuatku jadi senang dan tak ingin pulang. Nah, di sini menceritakan suasana dalam pantai. Langitnya biru terang, ombaknya juga tenang di sini. Terus anginnya juga tenang, sejuk, dan nyaman, membuatku jadi tenang, senang. Nah, di sini suasananya nyaman, terus membuat kita senang. Oke, kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya adalah menemukan arti kata pada puisi. Di sini ada puisi yang berjudul Burung Kutilang, ciptaan Ibu Sud. Mari kita baca bersama-sama ya. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang bernyanyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, trilili-lili-li. Nah, mari kita temukan beberapa kata, kemudian artikan ya. Nah, sudah ada beberapa kata dan artinya. Mari kita jodohkan bersama-sama. Pucuk itu artinya apa ya? Ayo dipilih. Ya, betul. Pucuk artinya ujung, puncak atau ujung pohon yang tinggi. Jemu artinya apa ya? Ya, betul. Jemu artinya bosan atau tidak suka lagi. Angguk apa ya artinya? Iya, betul. Angguk itu artinya menundukkan kepala. Yang selanjutnya berseru. Berseru itu artinya bersuara nyaring. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Yang selanjutnya adalah membaca puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Nah, membaca puisi itu tidak boleh terburu-buru. Setiap kata harus dilafalkan dengan jelas. Dilafalkan itu artinya diucapkan atau dibunyikan. Intonasi itu artinya tinggi rendahnya suara.
Ekspresi itu artinya raut muka atau raut wajah. Misalnya wajah sedih atau wajah senang. Nah, kalau puisi tentang rasa senang itu dibaca dengan wajah yang gembira, wajah yang senang. Kalau puisi tentang kesedihan itu dibaca dengan wajah yang sedih. Tidak boleh terbalik ya. Pak Asfari di sini punya contoh 2 puisi. Yang satu dibaca dengan wajah yang gembira, yang satu dibaca dengan wajah yang sedih. Mari kita baca bersama-sama ya. Setiap kali aku membuka, ku melihat cerah senyummu, menambah semangatku di pagi hari. Pancaran sinarmu yang indah membuat langit menjadi semakin memesona. Nah, itu dibaca dengan wajah yang gembira ya, wajah yang senang dan penuh senyum. Yang selanjutnya, puisi tentang kesedihan yang berjudul Alamku. Kini tak kulihat lagi aneka bunga warna-warni, burung dan kubu tak nampak lagi. Alam yang indah telah berganti, jalan dan gedung-gedung tinggi. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi ketika kita membaca puisi itu harus memperhatikan beberapa hal ya. Saat membaca puisi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya anak-anak. Yang pertama adalah lafal, yang kedua intonasi, dan yang ketiga adalah ekspresi. Dalam membaca puisi, lafalnya harus jelas. Intonasinya juga harus jelas, ada panjang, pendeknya suara. Membaca puisi tidak boleh dengan suara yang datar saja. Harus dengan intonasi yang tepat ya anak-anak. Dan juga ekspresi yang tepat. Membaca puisi tanpa intonasi itu contohnya seperti ini. Tidak ada tinggi dan rendahnya suara. Contohnya seperti ini. Setiap kali aku membuka mata, ku melihat cerah senyummu. Nah, seperti itu contohnya. Kurang bagus kan? Jadi kalau mau bagus harus menggunakan intonasi yang tepat. Tinggi dan rendahnya suara. Kadang dibaca panjang, kadang dibaca pendek. Seperti itu ya anak-anak. Tadi kita sudah belajar tentang ungkapan permintaan tolong dan puisi. Oke, kalau sudah jelas, Pak Asfari cukupkan ya. Terima kasih ya anak-anak. Dari Pak Asfari cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.